Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya? Sehat. Sehat, oke. Pak Guru bisa minta tolong untuk diaktifkan kameranya biar saya bisa melihat siswa ya. Ini siswanya bisa melihat guru, tapi gurunya nggak bisa melihat siswa ini. Ya, ya terima kasih Mbak Vika. Yang lain, ya. Sambil ini ya, tak absen ya, tak absen sebentar ya, tak absen sebentar. Terus mic-nya diaktifkan ya. Jadi nanti ketika recording itu saya nggak kelihatan sendiri ya, kayak hantu ya sendiri ngomong itu. Ya saya absen ya satu-satu ya, mohon maaf. Mas Alfian Hadir, Pak. Ya, diaktifkan Mas kameranya ya sambil ngomong ya. Jadi aktifkan kameranya terus ngomong ya, hadir gitu ya. Mbak Amelia. Nomor rambut TKJ. Hadir, Pak. Ya, Mas Angga. Ya, Mbak Amelia ada. Mas Aulia. Ya, Mas Solahuddin. Ya, oke. Baru bangun tidur Mas Solah? Oh ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya. Ini untuk sampel aja ya. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita lanjutkan ya sesinya ya. Sesinya nanti ini kuis ya. Ada kuis, beberapa kuis, terus ada materi sedikit ya, ulasan untuk yang melanjutkan mengulas materi kelas 10 dan kelas 11 ya. Dan luar biasa ini ya antusiasmenya ya, ada banyak yang masuk. Hari ini tidak ada sinkron sebelumnya di mata pelajaran sebelumnya. Belum ada ya. Oke, berarti rezekinya saya ya, banyak yang ikut ya. Oke, kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta yang perempuan ya, yang memimpin doa. Mbak Amelia Rizky, silakan diaktifkan kameranya, mikrofonnya diaktifkan, silakan untuk memimpin doa. Ya, untuk pembelajaran kali ini, silakan dapat berdoa sesuai agamanya masing-masing. Selesai. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Amelia. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah ya. Oke. Saya langsung saja ya share screen ya. Oke. Ini sedikit saya membahas tentang yang sudah mengerjakan tugas. Untuk penilaian tengah semesternya, itu soalnya sama ya, hampir sama dengan tes diagnostik ya. Saya belum ngecek lagi ya itu ya, yang tes diagnostik apakah sudah semuanya. Ini saya menyinggung untuk yang tugasnya dulu ya. Jadi tugas ini saya rilis di tanggal 10 September ya. Ini tenggang,nya ding ya, mohon maaf. Saya rilis di tanggal 3 September. Apakah ini terlihat? Layarnya terlihat? Terlihat. Terlihat, Pak. Nah, ini ya tanggalnya tanggal 10 September. Ya, ini sebentar. Tanggalnya tanggal 10 September. Untuk kelas 12 TKJ itu yang sudah saya nilai 26 siswa, yang belum menyerahkan tugas itu 7. Dan ini saya cek memang belum ada ya. Saya bacakan ya. Mbak Ella, terus Mas Fahri, Mas Mugi, terus Mbak Nanik, Rezat Faineza, Siva, Taufik ya. Terus berikutnya TKJ 2, Akbar, Aldi, Alif, Brami ya, Desi, Vicky, Iqbal Laudi, Muhammad Lukman, Rima, Satrio, Selvia,
Titi Prasetya. Nah, ini Titi Prasetyanya ini ada 2 ya. Nah, terus TKJ 3, Bayu, Eka, Faiz, Fata. Fatanya ini ada 2 ya. Fata dan Fatah ya ini ya. Febri, Venita. Sebentar, ini ada yang ya, Venita, terus Listiani, terus Revi ya. Oke. Nah, silakan ini ya dikerjakan ya. Ya kalau bisa sih dipraktekkan ya. Kalau bisa dipraktekkan ya. Kalau nggak bisa ya diskusi ya sama teman-teman kelompoknya. Atau kalau ada kesulitan ya ngobrol dengan saya. Sekali-kali japri boleh. Ya, atau bisa dengan teman sekelompok diwakilkan gitu ya. Karena tugasnya kan hanya ini ya, praktek nguji terus di screenshot ya. Apa ada kesulitan ini dari yang belum mengumpulkan tugas? Ya, atau nanti saya coba ini ya, coba saya kirim ya nanti ya. Saya kirim, saya akan berikan ke mungkin salah satu siswa untuk bisa melihat ya tugasnya itu kayak gimana sih cara mengerjakannya gitu aja ya. Jadi nanti bisa jadi apa ya, pedoman gitu ya. Tapi jangan kirim ulang ya. Saya udah ngasih contohnya terus kirim ulang, kamu hanya ganti nama itu ya. Nanti ilmunya nggak dapat ya. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja. Pertemuan kali ini kita bahas ya. Kita bahas. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang topologi jaringan kabel, nirkabel maupun hybrid ya. Saya akan sedikit ngulas ya. Jadi perlu saya ulas lagi biar nanti ingat gitu ya. Nah, terus nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana komunikasi data menggunakan perangkat jaringan. Baik itu untuk komunikasi data yang berupa bentuknya teks, gambar, visual ataupun komunikasi yang bentuknya suara atau voice over itu ya. Kalau voice over secara rinci ada di pelajaran teknologi layanan jaringan ya. Tapi ini juga terkait dengan pelajaran saya. Jadi ini tetap saya jadikan sebagai satu bahasan yang utuh ya, nggak pisah-pisah gitu. Oke, saya akan coba mengulas poin 1 dulu ini ya. Poin 1. Oke, nah kemarin kita sudah membahas tentang ya, saya ulang dari awal ya, sebentar ya. Jadi ada yang kayak gini ya. Terus ini yang bisa jawab silakan langsung ini ya, sebut nama dulu ya. Sebut nama terus kameranya aktif ya, itu cara mainnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas kayak gini kan ya. Nah, tapi saya bertanyanya nggak satu-satu ini ya. Saya nggak bertanya ini jaringan apa di sini, ini apa enggak. Tapi saya bertanyanya langsung sekaligus gitu ya. Nah, oke. Oke. Jadi ini pertanyaannya pertanyaan analitik ya. Siap-siap nanti jawab ya. Yang bisa jawab ya, apabila jawabannya benar, nilai rapotnya saya tambahi. Saya bisa pastikan nilai rapotnya di atas 75. Tapi dengan catatan tesnya, penilaian tengah semester sama penilaian akhir semesternya nggak di bawah 60 nilainya ya. Kalau di bawah 60 ya, yang ngatrolnya yang susah ya. Oke. Oke. Nah, terlepas dari ini kemarin ada yang bisa ikut atau tidak ya. Oke. Oke, wireless, bentar, wireless device atau pakai ini ya. Oke, ini enggak jadi. Oke, coba pakai ini. Oke. Nah, oke, kemarin kita sudah belajar ini. Ya, ini saya screenshot dulu ya. Saya pindah ke Paint. Oke. Gambarnya kelihatan nggak? Ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Pertanyaan pertama ya, tak kasih jeda waktu 5 menit ya buat mikir. Ngobrol sama kelompoknya boleh, rebutan boleh.
Silakan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar ini ya. Belajar tentang evolusi jaringan ya. Ini ada yang 2. Ini ada yang banyak gitu kan, ada yang banyak pakai hub ya. Nah, gini. Terus ini ada yang banyak juga pakainya switch ya. Ini ya. Terus ada yang wireless. Ya, ini perkembangan ya. Jadi yang tadinya pakai kabel ya. Nah, terus ini pakainya sinyal ya. Oke. Nah, ini pakainya sinyal. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya ini ya. Coba kamu simpulkan perkembangan evolusi dari poin 1, poin 2, poin 3 sampai dengan poin 4 ya. Silakan dipikir ya. Bedanya di mana sih? Nah, kamu cari kesamaannya di mana ya? Kesamaannya di mana? Bingung, Pak. Nah, oke, bingung. Perbedaannya di mana? Oke, ada yang menjawab masih bingung, Pak. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau daring memang kurang efektif ya. Ini siswanya ada banyak yang masuk karena dilalah ini mungkin saya sendiri yang sinkron ya. Oke, kalau bingung saya akan coba ulas ya. Saya akan coba ulas ya. Saya ulas dari yang awal dulu. Ini izin ulas ya, nggak apa-apa ya. Karena ini materinya banyak. Ada yang bingung juga yang lain? Halo? Baru saya Bingung, doang Pak. kayaknya, Pak. Tinggal saya. Oke. Yang sudah paham? Yang sudah paham? Yang sudah paham? Saya Silakan. Pak, paham. Saya Ya, paham. oke. Oke, kameranya diaktifkan. Ya, kameranya diaktifkan. Terus silakan dijelaskan ya kesamaannya apa, perbedaannya apa. Waktu sepenuhnya saya berikan, silakan. Ya, bisa dijawab, Mas? Atau masih kesulitan? Bagaimana? Kita ngulas materi yang kemarin ya. Oke, ya. Baik, karena ini sinkron ya, Mas ya. Ya, jawabannya harus spontan gitu ya. Oke, saya akan coba jelaskan dulu ya. Nanti bisa dilengkapi ya. Tetap kuisnya berjalan ya. Oke. Saya akan coba jelaskan dari yang paling miniatur yang paling kecil ya. Bahasa saya kira-kira bisa dipahami nggak? Apa susah dipahami? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bahasa saya Waalaikumsalam. ya bahasa saya gampang dipahami nggak ini? Atau sulit Gampang, dipahami? gampang. Gampang ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Dan ini ada yang gabung lagi. Oke. Nah, sambil saya ingatkan ya, jangan lupa screenshot ya. Kalau screenshot posisinya kameranya aktif ya. Terus kalau lagi menyela saya, silakan kameranya diaktifkan. Jadi kelihatan, oh ini anak yang aktif gitu ya. Saya akan coba jelasin ya. Ini mohon maaf, sering diinterupsi ya karena ada yang siswa yang baru masuk. Nah, yang pertama, jaringan komputer itu awalnya ada 2. Nah, berangkat dari media yang namanya kabel gitu ya. Nah, saya tanya ini, anak udah kelas 12 kan, kabelnya itu ada berapa macam di jaringan? 2 apa 3 sih ya? Ada berapa coba? Kabel UTP ya, Pak. Ya, kabel UTP atau STP ya, itu terbuat dari apa? Dari plastik. Dari plastik. Ya, pembungkusnya plastik ya, pembungkusnya plastik, tapi dalamnya apa kira-kira? Tembaga. Ya, tembaga itu. Nah, ya tahu ya. Nah, oke. Namanya ditulis ya, Mas, di chat ya, yang jawab. Oke, mbok saya lupa sih. Kalau nggak ada transkripnya, nggak ada rekaman ketikannya, nanti saya lupa ya. Saya Oke, ditulis, terus Pak. yang ya ditulis silakan. Ya, terus yang kedua ini apa?
Selain tembaga apa lagi? BNC, Pak. BNC ya. BNC ini konektor ya. Tahu kepanjangannya? Nggak tahu nggak masalah ya. Yang penting tahu bentuknya itu kan. Bayonet nail connector itu ya panjangannya ya. Nah ini juga masih bentuknya tembaga ya, masih sama ya. Nah, cuman bedanya apa Pak? Bedanya itu resistensi ya. Simbolnya gini ya. Nah masih ingat nggak? Lupa, Ini Pak. simbol ya. Lupa. Ini simbol resistor ya, resistensi intinya ya. Resistensi itu apa Pak? Hambatan ya. Hambatan itu apa Pak? Hambatan itu ya loss energi gitu kan. Jadi kalau kamu ngomong sama teman kamu jarak 10 meter sama 5 meter dengan volume yang sama, kira-kira keras mana? Jarak yang 5 meter atau 10 meter? 5 meter. Nah, 5 meter, Pak. 5 meter. Berarti semakin dekat hambatannya semakin kecil. Ya, gitu ya prinsipnya ya. Jadi hambatan itu besarnya energi yang bisa diterima. Kalau energinya yang diterima sama, berarti hambatannya 0 gitu kan. Nah, jadi ketika kita menggunakan kabel STP ya, saya nggak tahu persisnya berapa ya karena saya belum tak pelajari. Prinsipnya STP itu hambatannya lebih besar daripada BNC ya. Jadi loss sinyalnya lebih tinggi. Maka kalau secara teori ini kalau kita pakai kabel UTP itu maksimal 100 meter gini kan. Kalau lebih dari 100 meter itu harus ada penguat gitu ya. Sampai sini paham? Ini baru bahas kabel loh ya. Paham. Aduh. Paham, Pak. Ya, Paham. gurune Lanjut, Pak, lanjut. ya gurune stres mas. Oke, kelas telu kok. Ya ini ya konsep dasarnya nggak tahu sama sekali ya. Ini yakin sulit Ya, nggak banget. boleh stres, Pak. Nggak boleh stres. Bener ya, dibikin happy aja ya. Oke, ini bensi ya. Bensi itu tembaga ya. Terus ada lagi namanya fiber Fiber optik. ya. Ini prinsip kerjanya menggunakan cahaya ya. Oke, gini ya. Nah, jadi kecepatan cahaya itu lebih tinggi daripada kecepatan suara. Ya, prinsipnya gitu ya. Jadi hambatannya itu kecil. Ya, gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas nggak akan bahas detail tentang ini ya, tentang kabel ya. Kita bahas topologi ya, yang spesifik yang memang bisa dipraktekkan ya. Kalau saya bahas kabel, yo bikin kabel sambungan fiber optik gitu kan di rumah nggak mungkin bisa kan. Paling kalau ada mata pelajaran di materi itu ya paling nonton video itu. Nah, jadi yang pertama itu kita menggunakan kabel. Jadi itu diinspirasi dari komunikasi mainan anak-anak yang pakai benang itu ya. Yang kaleng yang ada benangnya itu ya. Tahu ya? Mainan atau Pak, Upin-Ipin. Ya, mainan atau ipin-ipin ya. Nah, terus ini pakai media kabel ya, mengadopsi dari permainan itu. Ya, diadopsi di teknologi ya. Nah, pertama sambungannya itu 1 ke 1 atau istilahnya apa kemarin? Pair to pair, Pak. Ya, peer to peer. Oke, guys mudeng. Lanjut ya. Terus kita beralih ke sambungan yang sini. Ya, oke. Saya tanya ini, kenapa beralih ke sini? Ya, beralih ke sini itu kenapa? Ada hub di sini ya. Silakan. Nama ya, namanya jangan lupa ya. Kamera aktif. Silakan. Untuk melengkapi Kamera jaringan aktif, yang boy. Kamera sebelumnya. aktif, kamera aktif. Ya. Kameranya aktifkan dulu, silakan. Ya. Monggo. Untuk melengkapi atau apa? Untuk melengkapi kekurangan dari topologi sebelumnya. Ya, kekurangannya apa? Kekurangannya kalau peer to peer hanya dari dua komputer. Kalau yang dari hub bisa lebih dari 2. Ya. Terus ada lagi nggak kelebihannya hub selain bisa membuat
sambungan lebih dari 2. Ada lagi enggak? Bingung, Pak. Oke, bingung. Ya, oke. Pasti Jangan dia lupa. friendly gue. Ya, ditulis ya namanya tadi ya, di chat ya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi betul. Jadi untuk melengkapi ya, menyempurnakan gitu ya bahasanya ya. Menyempurnakan hasil dari teknologi sebelumnya. Jadi teknologi sebelumnya itu hanya ada 2 ya. Terus gimana supaya bisa lebih dari 2 ya, kapasitasnya diperluas gitu ya. Nah, maka hadir hub. Namun hub di sini tidak hanya fungsinya untuk ini ya, Mas, Mbak semuanya. Fungsinya hanya untuk memperluas jumlah ini ya, jumlah komputer ya, atau jumlah perangkat yang bisa terhubung ke dalam satu jaringan. Tapi hub juga fungsinya sebagai penguat sinyal ya. Saya tulis PS ya, atau hub itu sama dengan repeater. Ya ini ya, repeater. Ada yang masuk nggak ini? Oh ada, sebentar ya. Nah gini ya. Ya jadi penguat sinyal ini ya. Nah penguat sinyal itu bekerja di lapisan fisik ya. Lapisan fisik itu apa Pak? Lapisan yang terhubung dengan hardware. Jadi sinyal itu kan dialirkan lewat ini kabel ya, sinyal. Sama seperti kamu ngomong dengan teman kamu, suaranya teman kamu itu dilewatkan melalui gravitasi ya. Nah, di sekolahan ada mata pelajaran IPA ya. Jadi kalau kamu masuk ke ruangan yang tanpa gravitasi, itu kamu ngomong itu nggak mungkin akan menghasilkan suara, karena suara itu adalah ya suara itu diproduksi dari getaran kerongkongan kita, bisa bergetar kalau ada gravitasinya ya. Kalau nggak ada gravitasinya gimana Pak? Ya kan tidak akan mungkin menghasilkan suara. Nah sama dengan ini ya, jadi energi itu dialirkan melalui kabel, melalui sinyal elektronik ya. Sinyal elektronik itu dihasilkan dari konduksi atau hubungan singkat listrik gini kan. Nah ada listrik Pak ya, ada listrik di kabelnya. Hubungan singkat itu dipakai untuk mengirimkan data yang ada di komputer melalui kabel. Nah ketika di sini kabelnya menggunakan tembaga ya, kabelnya pakai tembaga ya. Bentar ya, ini tak sambil-sambil ya. Ini ada yang masuk lagi. Nah, kabelnya menggunakan tembaga dan ternyata ada jarak yang panjang gitu kan. Jaraknya 100 meter, Pak. Ya, otomatis fungsi hub ini fungsinya untuk memperkuat sinyal. Jadi sinyal yang di sini ya, ini tak gambar lagi ya. Jadi sinyal yang di hub ini ya, misal ya sinyalnya segini ya. Ya jarak 100 meter itu jadi kayak gini, sinyalnya kecil. Energinya jadi semakin kecil. Terus diperkuat lagi supaya bisa segini. Nah, sinyalnya diperkuat ya. Nah, jadi fungsi hub itu tidak hanya supaya nanti banyak ya hubungan komputer di dalam jaringannya itu semakin banyak, tapi juga untuk memperkuat sinyal. Maka hub itu bekerja di lapisan fisik ya. Ini lapisan fisik ini ya. Nah, terus berikutnya anak-anakku, hub itu masih punya keterbatasan. Kemarin keterbatasannya apa? Limitation of hub apa? Sebut nama kamera aktif ya. Gimana? Satu arah. Satu arah. Bisa dirincikan yang dimaksud dengan satu arah itu bagaimana? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Nama kamera aktif. Kamera aktif tolong bro. Nama saya Dimas Prastio, izin menjawab. Untuk perangkat hub itu satu arah, di mana ketika salah satu perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain itu hanya bisa gantian, sistemnya itu gantian. Jadi tidak bisa mengirim pesan bersamaan. Ya, terima kasih Mas Dimas. Apakah jawabannya Mas Dimas sudah memuaskan? Halo?
Yang kemarin belum sempat ikut, repot ya. Tapi videonya saya sudah ada loh ya di Google Classroom itu setiap kali rekaman itu, setiap kali sinkron itu saya sudah buat rekamannya. Oke, jadi Mas Dimas menyampaikan bahwa satu arah ya, satu arah. Saya singkat aja ya, ini karena saya nulisnya pakai mouse ini. Satu arah ya. Nah, atau yang disebut sebagai half ya. Kemarin apa namanya? Half duplex. Ya, oke. Jadi kalau PC6 ngirim ke sini ya. Nah, terus PC3 ngirim ke sini ya. Itu enggak langsung ke sini langsung ya, enggak ya, tapi melalui hub. Ini kan. Oke, saya ulangi ya. Nah, bingung ya. Ini sebenarnya bisa dipraktekkan di paket tracer ya. Sebenarnya bisa. Tapi saya lihat kok tugasnya belum 100%. Jadi saya nggak mau ngasih tugas lagi. Nanti malah jadi masalah ya, tugas nggak numpuk-numpuk gitu ya. Jadi PC6 ketika komunikasi ke PC2, PC3 komunikasi ke PC2 nggak langsung kayak gini ya, nggak langsung gini ya, nggak. Atau istilahnya direct gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu direct ini kan, langsung. Tapi dia akan masuk ke hub dulu ya, masuk ke hub dulu. Karena apa? Karena kabelnya itu seluruhnya terhubung ke hub. Ya. Nah, dari hub maka sinyalnya akan diperkuat ya. Diperkuat dulu sinyalnya. Setelah diperkuat ya, yang tadinya mungkin segini ya, terus diperkuat jadi lingkaran gede gini ya. Setelah diperkuat, nah kenapa diperkuat Pak? Agar nanti selama diterima di hub datanya itu komplit ya, tidak ada errornya. Yang dimaksud error itu ketika paket yang dikirim ukurannya tidak sama dengan paket aslinya, ini kan. Yang diterima ukurannya nggak sama itu kan, atau yang disebut sebagai cacat, gitu kan. Nah, setelah itu, setelah diperkuat baru distribusikan ya. Nah, ini kebetulan PC3 dan PC6 itu ngirim ke PC2 ini ya. Jadi ini dua PC ini ngirim ke sini ya, ke sini ya, sama ya. Jadi lewat ke hub dulu. Nah, di sini ada tumpukan. Karena sama ya, sama-sama melakukan komunikasi ke satu perangkat ya. Tumbukan akhirnya selesai ya, datanya cacat ya, karena hub hanya mengizinkan satu arah ya. Yang dimaksud dengan satu arah itu kirim dan terimanya harus berlainan waktu ya. Sebenarnya hub punya algoritmanya sendiri ya, namanya algoritmanya CSMA ya, CSMA atau CD ya. Carrier Sensor Multiple Access Collision or Detection ya. Jadi dia akan mengenali dari sinyal yang dikirim ke masing-masing perangkat apakah ada sinyal kirim atau sinyal terima. Sinyal kirimnya apakah ada yang bersamaan waktunya? Kalau ada berarti nanti ini enggak ada. Kalau ada berarti nanti akan ditunda ya. Maka algoritma CSMA itu menggunakan istilah token. Ya, mungkin kalau pernah dengar ya, kalau pernah dengar itu. Nah, sebenarnya anak TKJ nggak harus belajar sampai sejauh ini ya, karena rata-rata anak TKJ itu identik gaya belajarnya yang penting praktek. Sedangkan anak SMA IPA itu identik gaya belajarnya itu biasanya yang saya tahu karena saya pernah ngajar di SMA, itu gaya belajarnya bagaimana sih perhitungannya, bagaimana sih formulanya gitu ya. Jadi memang beda pendekatan ya. Kalau TKJ lebih banyak learning by doing, kalau SMA learning by experience knowledge gitu ya. Nah, jadi itu ya, ini pengantarnya. Jadi oh ya, hub itu punya keterbatasan ya. Terus hadirlah switch ya. Ini sinkron tapi ngajar materi kemarin lagi ya ini ya. Enggak apa-apa ya. Oke, untuk mempercepat waktu, oke, ada yang bersedia menjelaskan tentang switch ya. Jadi tadi udah hub ya, terus berkembang lagi jadi switch. Ada, silakan. Solahuddin bersedia, Pak. Ya, silakan ya. Ini perempuan belum ada satupun ya. Ayo ya, silakan. Ya silakan yang siap aja, silakan. Di nama, aktif kameranya, terus disimbolkan. Monggo. Oke, yang tadi sudah jawab, jangan lupa diketik ya, di chat ya. Oke.
Nah, sepertinya belum ya, belum siap ya. Nanti bisa ditambahi ya. Oke, saya akan coba jelaskan ya. Switch itu hadir untuk menyempurnakan hal-hal yang sifatnya menjadi masalah di hub. Masalahnya hub apa? Hub duplex ya, atau satu arah ini kan. Nah, switch itu bisa menyediakan lebih dari satu arah. Jadi ketika ada proses kirim terima gini ya. Ini kirim ya. Terus ini kirim ke sini juga. Ini kirim ke sini ini kan. Nah, ini kan double ya, ini sama ini double ya. Karena arahnya sama di sini kan. Nah, tidak akan terjadi tumbukan. Nah, kenapa tidak terjadi tumbukan, Pak? Maksudnya itu gimana? Nah, ini coba tak jelasin. Nah, jadi gini. Kita melihat secara fisik ya, atau dilihat dari mata. Dilihat dari mata ini jalurnya itu hanya ada satu, Pak. Ini ya, setiap komputer, ini kan komputer ya. Jalurnya itu ada satu ini. Ini dianggap satu jalur ya. Nah, satu jalur itu kalau dari pandangan mata telanjangnya manusia itu dianggap sebagai jalur kirim atau terima. Mudah nggak? Sampai sini paham nggak? Ini kan ada satu ya, ini satu. Nah, masing-masing jalur kalau kita lihat hanya dari sudut pandang mata kita, itu komputer hanya bisa kirim atau terima di waktu yang berbeda. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Ibaratnya kamu punya mulut, punya telinga itu kan. Semuanya kalau telinganya punya dua ya, telinganya punya dua itu kan. Mungkin bagi manusia itu berpikir, oh telinganya dua itu, yang satu bisa dengerin suaranya A, yang satu bisa dengerin suaranya B. Ternyata kalau ada dua orang ngomong bareng-bareng, kamu pusing gitu kan. Itu contoh ya, contoh. Nah, kalau kita lihat ya, oh ini kabelnya kan satu, Pak. Kabelnya satu, masing-masing perangkat kabelnya satu. Nah, kalau PC 6 ngirim ke sini, PC 4 juga ngirim ke sini, kan nabrak, Pak. Padahal kabelnya satu, Pak. Dua perangkat ini mau ngirim ya, sedangkan perangkat tujuannya PC 2 itu punya kabel satu, Pak. Kok nggak nabrak gitu kan? Nah, karena switch itu membuat semacam logical connection ya, logical saya singkat C ya, logical connection ya. Ini kalau saya ngomong kayak gini, saya jadi ingat dulu pas masih ngajar di kampus ini. Logical connection gitu ya. Nah, jadi walaupun kita tahu ini kabelnya satu, tetapi switch itu membuat jembatan lebih dari satu. Jembatan untuk kirim terimanya itu dibuat secara virtual atau secara software. Nah, dan ini tidak bisa dilakukan oleh hub karena apa? Arsitektur switch itu lebih apa ya, teknologinya lebih tinggi. Ya, apakah hub bisa dibuat kayak gitu? Ya nggak bisa. Ya, istilahnya kalau kamu punya motornya itu apa ya? Konsumsi bahan bakarnya menggunakan sistem bahan bakar manual, karburator gitu ya. Terus kamu punya sistem injeksinya dipasang di motor yang karbu, Pak. Lah itu teknologinya kan berbeda. Ya, teknologi yang lama tidak mungkin bisa diperbaiki. Yang bisa memperbaiki adalah kehadiran teknologi yang baru. Nah, ini switch kehadiran teknologi yang baru. Jadi seolah-olah ini walaupun apa ya, kabel fisiknya satu, tapi untuk kirim dan terima switch itu menyediakan virtual connection ya, VC ya, virtual connection. Jadi seakan-akan kabelnya ini masing-masing perangkat bisa 1, 2, 3, 4, 5 ini kan. Oh, ini ada yang ngirim lebih dari 3 ini kan. Misalkan PC ini jembatan PC 2 ya. Yang pertama ini PC 3 mau kirim ke PC 2 ya. 1 ini kan. Terus PC 4 mau ngirim ke PC 2. Nah, dia pakai jembatan ini lagi. Terus yang lain juga ngirim ya. Nah, banyaknya jalur virtual ini disesuaikan dengan kapasitas memori switch ya. Memori switch ya. Ini saya mohon maaf nggak bisa dianimasikan ya.
Karena ini nggak bisa ya dipakai tracer. Nah, kita lihat ya coba ya supaya paham ya gini. Ini ya. Semoga untuk pertemuan berikutnya saya nggak bahas lagi ini ya. Ya videonya dilihat gitu ya. Videonya dilihat. Oke. Ya ini semoga bisa lebih paham lagi. Nah, oke, gini ya. Nah, oke. Saya akan demokan. Oke. Saya masuk ke simulation ini ya. Nah, oke. Gambarnya terlihat? Halo? Lihat, Pak. Lihat ya. Oke. Lihat, Pak. Oke. Sekarang misal ya, PC 6 ya ke sini ya. Nah. PC 3 ke sini ya. PC 4 juga connect ke PC 2 ya, gini kan. Ada 3 buah PC ya ini ya, sebentar. Ini tak screenshot dulu ya, ben mudeng. Nah, ada 3 buah PC. Besaran ya. Nah, 1, 2, 3 ya. Semuanya menuju ke sini. Ya. Nah, terus masing-masing PC kan kabelnya 1 ya. Ini 1 ya. Nggak ada yang double ya kabelnya ya. Mudeng nggak? Mudeng. Mudeng ya. Dan PC 2 pun kabelnya 1. Loh, 1 kabel kok bisa nerima lebih dari 3 dasar, Pak? Wah, ini gimana caranya itu kan ya. Semuanya masuknya nggak ke langsung ke PC ya, tapi masuk ke switch dulu. Ya, masuk ke sini dulu ya. Nah, kita lihat ya ini ya perjalanan datanya ya. Sebentar, ini tak lambatkan. Nah. Oke, masuk ke sini dulu kan. Nah, bareng ini. Tapi nggak nabrak. Ya. Nggak kayak kemarin kan langsung kebakar itu kan. Nah, ini enggak. Nah, nah yang silang-silang ini karena bukan tujuannya ya. Nah, hasil akhirnya kan kita lihat di sini keterangannya sukses ya. Datanya sudah terkirim semua, nggak ada yang rusak. Padahal bareng. Kok bisa, Pak? Nah, tak jelasin ya. Ajaib. Ya, ajaib ya. Nah, yang bikin itu manusia ya. Ya, sekarang lebih ajaib lagi, Mas. Komputer itu bisa memperbaiki kerusakan jaringannya dia sendiri. Atau ada istilah artificial intelligence and deep learning of computer network. Itu keren banget itu. Nah, jadi kalau masuk TKJ itu ada banyak ketakjuban, itu sebenarnya insya Allah kita jadi pengen tahu buat belajar. Nah, perhatikan gini ya. Nah, ini kan, nah, ajaib ya Pak, nggak nabrak ya. Nah, si switch ini akan membuat semacam buffer ya, istilahnya buffer ya. Dia akan membuat buffer atau tempat penyimpanan. Yang mana secara fisik ini hanya ada 1 jalur ini. Masing-masing kan 1 jalur ini. Mudeng ora? Halo? Mas. Mudeng ya? Ya, mudeng ya. Masing-masing itu 1, Pak. Tapi ternyata si switch itu bisa membuat virtual connection lebih dari 1. Ya, secara software. Nah, virtual connection-nya PC ini ya, PC 2 itu dibuat ada, misal ya, jembatannya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini kan. Nah, masing-masing tautan itu ini ya, jalur ya, itu punya kecepatan misalkan ya, kalau fast Ethernet itu 100 Mbps. Nah, gini ya. Ini juga sama ya, 100 Mbps. 100 Mbps dari mana, Pak? Karena di sini keterangannya FA ya. FA itu kan kepanjangannya Fast Ethernet ya. Tulisannya gini, Fast ya, Ethernet. Ini ya. Nah, itu kecepatannya 100 Mbps. Nah, 100 Mbps ini di-split ya sama si switch, di-split jadi 10 jalur virtual. Berarti masing-masing jalur virtual itu berapa? 10 Mbps. Mudeng ora? Mudeng. Mudeng ya? Oke, mudeng ya. Oh, 10 Mbps, Pak. Ya. Ini untuk mengakomodir
ketika ada kirim terima di beberapa perangkat. Jadi switch akan membuat pecahan yang lebih kecil, ya, dipecah-pecah supaya nanti paketnya nggak gampang rusak, itu ya. Nah, oke, sampai sini paham ya. Oke, sekarang ini kuisnya ini ya. Saya tanya ya, yang bisa jawab, tak kasih nilai plus berapa ya? Plus 10 dirapot. Ya, KKM, pas plus KKM. Ya, KKM plus 10 wis. Ya, KKM plus 10 ya. KKM plus 10. Oke, pertanyaannya gini. Ya kalau nggak bisa jawab. Jangan mikir nggak bisa jawab. Oke, gini. Kapan si perangkat PC, ya ini kan PC ya, di topologi switch ini dia akan istilahnya apa ya, ngelag gitu kan. Ngelag itu ya otomatis hang gitu kan, not responding, atau ini Pak koneksinya putus atau koneksinya nggak lancar. Itu kapan terjadinya? Ayo. Bisa diulang lagi Pak? Nah, ini kan sementara diasumsikan nggak ada masalah ya. Oh, bisa full duplex Pak, bisa kirim terima bareng-bareng. Nah, crowded-nya itu kapan? Crowded itu masalah di switch. Crowded-nya itu kapan? Nah, ya. Kapan bermasalah di jaringan switch? Pada saat apa jaringan switch itu punya masalah? Pada saat yang bagaimana? Kasus yang seperti apa? Ngirim bareng, terima bareng, nggak ada masalah ya. Tapi pasti ada masalah. Oke. Kemarin saya ngomong kan, kuis silakan belajar itu kan, materi yang kemarin. Kuisnya bisa jawab ini iya, UTS katakanlah nilainya 60 gitu. Tak tambahilah KKM plus 10. Oke, ada yang mau jawab silakan. Sebut nama, kamera aktif, terus dijawab ya. Ada? Halo? Chrome-nya nge-lag Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik, oke. Ada yang mau jawab enggak? Ini banyak-banyak jawab saya ya, saya belum sempat buka ini. Ada? Ini waktunya tinggal 17 menit lagi ini. Oke, Pak, jawab aja ya. Oke, jadi gini, Mas. Jadi keterbatasan switch ya. Oke. Kalau setiap link itu punya kapasitas 100 Mbps ya. Terus ya jumlah komputernya nambah lagi gini ya. Ini nambah. Terus ini ngirim terus ya, ini ngirim terus. Dia ngirim berapa ya? 200 Mbps. Ini ngirim 100 Mbps ya. Dia ngirim ya, proses ngirim itu proses repetitif ya, diulang terus ngirim terus, ini juga ngirim 50 Mbps. Nah, terus dilihat di sini jaraknya ini jauh ya, katakanlah ini 100 meter Pak, ini 200 meter Pak, ini mungkin 60 meter. Nah, jaraknya variatif ya. Nah, jadi masalah karena apa? Di samping juga switch harus menguatkan sinyal, mendistribusikan sinyal itu supaya nggak tabrakan. Dia punya limitasi. Ketika paketnya itu terlalu besar, ini ya, 100 Mbps ya, dia ngirim terus ke sini, dikirim istilahnya ya. Istilahnya kalau kamu nggak tahu ngirim ya, kamu punya kecepatan buat ngerjain tugas saya itu 2 hari. Nah, terus kamu ngerjain tugas pelajaran lain ya, ada 5 tugas. Dikasih waktu 3 hari gitu kan. Wah, stres gitu kan. Nah, ngirim terus kan akhirnya jenuh ya. Udah kayak gitu pembelajarannya jarak jauh gitu kan. Sama seperti ini, wah, jarak kabel switch ke komputernya 200 meter ya. Nah, otomatis itu akan jadi kendala yang tidak bisa diatasi oleh teknologi switch ya. Nah, di samping juga ketika nanti ada traffic yang tidak diperlukan itu masuk ke perangkat lain. Ya, atau istilahnya ada istilah unicast, broadcast dan multicast. Itu ya kekurangannya. Nah, sekarang kita akan bahas nih materi yang selanjutnya ya.
Ini berarti saya hanya bisa membahas satu tambahan materi ya. Kita akan membedakan antara apa itu unicast, apa itu broadcast, dan apa itu multicast. Oke ya. Di perangkat yang half duplex maupun full duplex. Oke. Silakan diperhatikan. Ini berarti saya hanya membahas nomor 2 ya. Ya karena waktunya udah mau habis. Oke, saya akan bikin topologi baru dulu ya. Nah, saya akan coba menjelaskan ke sini dulu ya. Nah, yang 2 dulu. Karena ini materi baru ya, unicast, multicast sama broadcast. Nah, pertama saya kasih IP ya. Oke, tampilannya bisa dilihat ya. Halo? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, kita akan mencoba membahas tentang apa itu unicast atau apa itu multicast, apa itu broadcast. Ya, perhatikan ya. Nah, yang dimaksud dengan uni ya. Ini ya contoh ya, saya masuk ke simulation. PC2, sebentar. PC2, PC0 connect ke PC1 ini ya. Nah, yang dimaksud dengan unicast itu paketnya itu gini. Paketnya dikirimkan dari satu pengguna ke satu tujuan. Jadi paketnya hanya berlaku untuk satu tujuan saja. Sini. Itu unicast. Atau istilahnya kalau di Instagram itu direct message gitu ya. Ya, pesan langsung gitu kan. Nah, kita lihat ya. Nah, kan langsung kan. Ya. Iya langsung satu tok ya. Paham sampai ini unicast? Paham. Paham. Paham ya. Nah, teorinya ada. Teorinya ada di kelas 11 ya. Oke, lanjut ya. Nah, terus kita berkembang ini. Oke, kita kembangkan jaringannya. Ada gini ya. Nah, oke. 192.003 ya ini misal. Terus ini 4 ya. Ini IP-nya satu jaringan ya, sebentar. Oke. Kita pakai hub ya. Oke, kita belum nggak bahas yang ini ya, satu arah, dua arah ya. Ini materi yang beda, tapi masih sama ya. Oke, sekarang kita akan kirim ya dari PC 0 ke PC 2. Ini ya. Nah, ketika kita menggunakan hub ya, perangkatnya berarti bisa lebih dari satu ya. Nah, dan hub itu hanya bisa satu arah ini ya, sebentar. Hub itu hanya bisa satu arah. Nah, tujuannya kan ke sini, ke PC 2. Oke ya. Tapi dia harus masuk ke hub dulu. Ini kan. Nah, masing-masing perangkat ini ya, saya kasih nomor ya 1, 2, 3, 4. Masing-masing perangkat itu belum tahu dan belum kenal. Ya, ini belum kenalan ya. 1 belum kenalan dengan 2, 1 belum kenalan dengan 3, 1 belum kenalan dengan 4. Ya. Mereka masing-masing belum kenalan. Nah, supaya mereka bisa kenalan, maka paket yang akan dikirimkan ke sini harus masuk ke hub dulu. Dari hub ini diperkuat sinyalnya, setelah itu disebar ke sini. Sebar ke sini semua. Nah, kenapa disebar? Karena fungsinya untuk mengetahui perangkat tujuannya mana. Misal PC 0 mau ke PC 2. Ya. PC 0 ke PC 2, katakanlah di sini IP-nya 192.003 misal ya. Dia mau ngeping ke PC dengan IP address 192.003, tapi nggak tahu 192.003 itu miliknya siapa. Nah, maka dia akan mengirim ke hub ya. Hub nanti akan melakukan broadcast, disebar semuanya untuk mengetahui mana PC yang mempunyai alamat IP address 192.003. Dan itu dilakukan hanya satu kali. Setelah nanti diketahui, kirim ulang, maka pesannya bukan broadcast ya, tapi pesannya unicast. Nah, untuk mengetahui kita praktekkan ya.
Pertama ini masing-masing PC itu nggak kenal. Setiap PC itu IP address-nya berapa nggak kenal. Kemarin Pak Guru udah jelasin kan ARP ya, tabel ARP-nya itu masih kosong. Ini ya. Ini saya apa ya, ARP min A ya. Nah, ini tabel ARP-nya masih kosong. Ya kelihatan nggak? Nih ya, no ARP entries gitu kan. Yang kemarin praktek ya itu ya. ARP-nya masih kosong Pak, nggak kenal. Nah, terus kita klik ya. Nah, dia akan nyebar. Pesannya kan, nah pesan yang nyebar itu namanya broadcast. Nah, disebar ya. Nah, gitu. Ini yang dimaksud dengan pesan broadcast. Dilakukan ketika tabel ARP-nya masih kosong. Masing-masing perangkat belum tahu, belum kenal IP address di perangkat yang lain. Nah, itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pesan broadcast. Nah, terus saya ulangi lagi ya, ini ya. Saya ulangi lagi. PC 0 kirim ke PC 2. Apakah broadcast, Pak? Ya, kita lihat ya. Ini broadcast Pak enggak? Nah, nyebar lagi enggak? Nah, broadcast lagi ya. Nah, setelah broadcast, nah ini tuh nge-broadcast lagi ya. Oke. Nah, jadi kalau kita menggunakan perangkat hub, ya pesannya akan tetap membroadcast walaupun PC 0 sudah pernah berkomunikasi dengan PC 2. Kita bisa cek di perintah ARP ya ini ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti ya dengan switch. Oke, ini kita ganti dengan switch ya. Nah, oke. Kita ganti dengan switch. Oke, kita tunggu dulu ya sampai switchnya nyala. Nah, oke kurang 7 menit lagi ya. Nah, karena ini posisinya perangkatnya baru ya, kita ngirim dari PC 0 ke PC 2, maka dia akan nge-broadcast dulu ya. Oke, sebentar. Ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, kita praktekkan. Ya, kita lihat ya, PC 0 ke PC 2. Ini beda perangkat ya, kita mulai dari awal ya. Ya. Pertama kita lihat broadcast ya. Nyebar dulu. Nah, udah ya. Prinsipnya itu ya, nyebar ya. Terus berhasil ya. Terus kita ulangi lagi. Ya. PC 0 ini kalau kita cek ya, ARP-nya sudah ada isi ya. Nah, kalau yang di atas ini ARP ketika menggunakan hub ya. Oke. Setelah itu kita kirim ulang ya. Jadi sebenarnya PC 0 itu sudah pernah komunikasi dengan PC 2. Kita ulang, apakah broadcast lagi gitu ya. Kita lihat ya. Nah, nggak broadcast ya. Tahu nggak? Nggak broadcast kan ya? Halo? Ya, Pak. Nah, ini nggak broadcast ya. Nah, jadi switch itu mempelajari bagaimana paket masuk, bagaimana paket keluar. Jadi si switch itu punya apa ya, semacam fitur yang tidak dimiliki oleh switch ya. Fiturnya di mana, Pak? Nah, jadi gini. Gambar ya. Jadi PC 0 komunikasi dengan PC 2. Ya. Si PC 0 ngeping ke 192.0.0.3 gini ya. Ya, si PC 0 nggak tahu 192.0.0.3 miliknya siapa. Maka pesannya masuk ke sini dulu. Dari switch dikuatkan sinyalnya baru disebar ya untuk mengetahui punyanya siapa sih 192.0.0.3. Oh, bukan punya saya, ini silang. Bukan punya saya, silang. Oh, punya saya. Nah, ini centang. Paketnya dikembalikan ke switch untuk dikuatkan sinyalnya dan diberikan ke PC 0 untuk mengetahui bahwa PC 1 itu bisa diterima atau dikirim paket. Itu ya. Nah, ini sudah dilakukan ya. Broadcast itu terjadi ya, ini broadcast ya, broadcast ya. Ini ya. Broadcast itu terjadi apabila masing-masing perangkat itu belum kenal.
atau tabel ARP-nya kosong ya. Nah, setelah masing-masing perangkat kenal ya, ini ya, PC 0 ternyata udah kenal dengan PC 2 nih. Terus ngirim lagi. Maka paketnya masuk ke sini, ya pesannya masuk ke sini gini ya, dan pesannya langsung dikirim ke sini. Nggak nyebar. Karena histori ARP-nya sudah direkam di switch ya, tabel ARP-nya itu direkam di switch. Sedangkan hub ya, hub kan gini ya logonya ya. Hub itu mohon maaf, ini bukan ya. Gimana ya logonya hub ya? Ya bener gini kok. Logonya switch gini ya. Ini logonya switch. Nah, sedangkan hub, ini hub ya. Hub itu tidak bisa menyimpan tabel ARP. Nah, nggak punya kemampuan itu. Maka kalau kita menggunakan hub, ini ya. Ini misalkan hub ya, yang di sini misal ya hub ya. Maka walaupun PC 0 sudah pernah berkomunikasi dengan PC 2, dia komunikasi lagi, pesannya akan di broadcast ke sini, terus broadcast. Nah, maka hub itu akan mengirimkan lalu lintas data yang tidak diperlukan pada perangkat jaringan. Wong PC 0 untuk ke PC 2 kok, PC 3-nya dapat kiriman data itu kan. Nah, akibat itu maka ada istilah degradasi bandwidth. Ya, istilahnya degradasi bandwidth ya. Yang harusnya 100 Mbps per link ya, per link itu per jalur gini kan. Akhirnya dibagi dengan keseluruhan perangkat yang ada di sini. Di sini ada 4 ya, berarti 100 Mbps bagi 4. Berarti real time bandwidth di masing-masing link itu 25 Mbps gitu. Jadi itu ya kekurangan switch ya. Nah, sekarang kamu sudah memahami tentang apa itu unicast ya. Terus apa itu broadcast ya. Dan satu lagi itu multicast ya, multicast. Nah, multicast itu bentuknya kayak gini ya. Ketika kita menggunakan router, ini multicast. Nah, gini ya. Misal di sini, ya ini waktunya tinggal bentar lagi ya. Nah, multicast itu, ya gini ya. Nah, ini ada router gini ya. Nah, multicast itu komunikasi yang digunakan oleh masing-masing protokol routing. Protokol routing. Nah, ini namanya paket multicast ya, multicast ya. Jadi paket itu hanya akan diberlakukan ke masing-masing perangkat yang bertindak sebagai router, ya, dan tidak akan dibagikan ke perangkat selain router, ya. Jadi hanya broadcast, tapi broadcastnya ke perangkat router saja, bukan selain router. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memberikan informasi tentang topologi jaringan. Jadi masing-masing router itu akan bertukar informasi tentang alamat jaringan masing-masing link, masing-masing jalur. Itu ya. Dan untuk materi multicast itu memang harus praktek ya. Harus praktek ya. Sedangkan kemarin prakteknya hanya nguji kan. Ada yang sudah bikin jaringan konfigurasi routing manual dari awal. Sepertinya sedikit ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf ini jadi 1 jam ya. Oke, dan terakhir Mas Mbak yang ingin saya sampaikan, silakan tes diagnostiknya dikerjakan. Tugasnya saya tunggu ya. Tugasnya saya tunggu sampai dengan hari ya Jumat lah ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf, ini waktunya jadi 1 jam. Untuk absennya saya bagi ya ini. Mohon maaf lagi. Oke. Ya, oke ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.